Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik, untuk AFL 2 ini kita akan membahas kelanjutan dari AFL 1 mengenai analisis keputusan di perusahaan Caterpillar atau perusahaan alat berat. Baik, untuk permulaan dari Bapak Chandra dimulai, dipersilakan. Ya, siap. Terima kasih, Bapak Wahyu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan pemaparan terkait sebenarnya Caterpillar ini apa sih gitu. Jadi di kelompok kami, kelompok 5 ini, saya Chandra Agung dan rekan-rekan yang lain akan menganalisis keputusan yang baru saja diambil oleh Caterpillar. Nah, keputusan apa? Jadi keputusan ini adalah dia mengakuisisi suatu perusahaan di Australia, yaitu RPM Global, di mana perusahaan ini dia bergerak di bidang ERP atau Enterprise Resource Planning, terutama di mining atau di pertambangan yang saat ini memang sangat penting. Apalagi kita mengetahui bahwa tantangan di era kecerdasan buatan atau AI dan dekarbonisasi ini sangat tinggi ya. Dan selain itu juga Caterpillar juga menghadapi ini apa namanya perang harga dari Cina. Sekaligus dia juga saat ini menghadapi tekanan akibat dia ikut dalam konflik di Palestina. Karena dia memasok beberapa alat berat untuk menggusur rumah di Palestina. Sehingga ini cukup menarik bagi kelompok kami dengan banyaknya tekanan dan banyaknya yang harus yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi ekspektasi dari investor sehingga dia melakukan akuisisi di perusahaan Australia yaitu RPM Global. Nah, saat ini kita mengetahui bahwa pendapatan di Caterpillar mencapai USD 67,6 miliar. Itu sangat tinggi sekali. Dengan arus kas operasi sekitar 11,7 miliar. Nah, dan di tahun 2026 ini, semisal terjadi banyaknya sekali tantangan yang seperti sebelumnya, ini akan beresiko ada sekitar 51,2 miliar yang jadi backlog. Next. Nah, sehingga kami mencoba untuk menganalisis strategi Caterpillar mengakuisisi RPM Global, itu apakah strateginya sudah tepat atau belum. Dan beberapa strategi yang telah dilakukan sebelumnya, secara geografis, mungkin dia melakukan investasi di India, dan lain sebagainya, itu akan sedikit kami duplik aja tanpa menjelaskan secara detail. Dan lebih detailnya akan fokus kepada akuisisi ke RPM Global. Next. Oke, selanjutnya keputusan strategis ini akan dicoba dipaparkan oleh Bapak Wahyu. Silakan, Bapak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Chandra. Izin melanjutkan terkait keputusan strategis mengenai akuisisi RPM Global, di mana transformasi operasi Caterpillar tidak terjadi secara organik melalui pertumbuhan lini produk yang sudah ada, melainkan dikatalisasi oleh serangkaian keputusan strategis yang agresif, presisi, dan transformatif. Manajemen tidak lain hanya berfokus pada volume penjualan mesin, tapi pada penciptaan aliran pendapatan berulang, yaitu requiring revenue melalui layanan purna jual, integritasi perangkat lunak, dan solusi penyedia energi berkelanjutan. Dan tepat pada tanggal 17 Februari 2026, di mana Caterpillar mengakuisisi langkah yang sangat signifikan secara strategis dengan mengambil alih RPM Global Holdings, sebuah perusahaan perangkat lunak pertambangan terkemuka yang berbasis di Australia. Akuisisi ini yang diusulkan melalui scheme of arrangement ini bernilai sekitar 1,12 miliar US dollar atau ekuivalen dengan 733 juta dolar dalam nilai ekuitas. Terus kemudian
ada beberapa kebutuhan strategis yang kedua terkait ekspansi AI dan data center. Keputusan strategis yang kedua yang paling disruptif bagi identitas korporat Caterpillar adalah ekspansinya ke rantai pasokan infrastruktur kecerdasan buatan AI dan pusat data. Revolusi AI generatif telah memicu lonjakan eksponensial dalam permintaan daya komputasi berskala hyper yang secara intrinsik membutuhkan infrastruktur pasokan daya listrik yang sangat besar, sangat stabil, dan tahan terhadap volatilitas jaringan. Untuk monetisasi tren sekuler ini, di mana Caterpillar melalui segmen energi dan transportasi menandatangani aliansi strategis monumental dengan American Intelligence and Power Corporation dan dealer independennya, yaitu Boyd Cat, di mana kesempatan ini melibatkan komitmen Caterpillar untuk memasok 2 gigawatt yang merupakan daya khusus untuk mendukung operasional fasilitas pusat data AI di Monarch Computer Campus, tepatnya di West Virginia. Pengiriman set generator gas alam berkapasitas tinggi ini dijadwalkan akan secara berkesinambungan antara September 2026 hingga Agustus 2027 dengan potensi kampus Monarch untuk memperluas skalanya hingga kapasitas total 8 gigawatt di masa depan. Di mana dalam keputusan teknis ini memiliki sebuah kesepakatan yang sangat strategis di mana Caterpillar mendayagunakan set gas alam seri G3516 yang dirancang secara khusus untuk menangani beban operasional pusat data AI yang sangat fluktuatif. Kemudian membahas terkait geografis Caterpillar, di mana di samping transformasi teknologi, manajemen Caterpillar dihadapkan pada realitas ketegangan geopolitik perang dagang dan stabilitas rantai pasok global. Dan di tahun 2026 ini Caterpillar memproyeksikan adanya dampak biaya incremental senilai 2,6 miliar akibat dari perdagangan global, sebuah lonjakan sebesar 800 juta dolar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa potensi yang akan mempengaruhi ekspansi di Caterpillar. Terus kemudian untuk memitigasi kerentanan dan menetrasi pasar yang berkembang pesat, perusahaan mengadopsi strategi ekspansi geografis yang difokuskan pada penguatan pusat manufaktur regional, di mana Caterpillar mengambil langkah konkret sebagai strategi untuk melindungi nilai geografis investasi senilai 210 dolar ke dalam operasi manufaktur di India. Dari total alokasi tersebut, Caterpillar mengucurkan dana sebesar 150 juta US dollar untuk mendirikan pabrik manufaktur mesin baru guna untuk memproduksi set generator listrik seri Perkins 4000 dengan rentang kapasitas 750 hingga 2500 kV. Inovasi sentra yang diperkenalkan adalah Cat AI Assistant untuk sebuah solusi kecerdasan buatan revolusioner yang berbasis di atas platform yang terpadu eksklusif milik perusahaan yang diberi nama Helios. Dan untuk inovasi produk akan dilanjutkan dari Pak Samsul, kami persilakan. Terima kasih Mas Wahyu terkait inovasi produk ini. Yang pertama, jadi Caterpillar ini mempunyai produk Chat AI Assistant. Jadi di mana teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu memprediksi potensi kegagalan pada alat berat. Jadi dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat melakukan pemeliharaan secara lebih proaktif.
Jadi artinya kerusakan dapat dicegah lebih awal sehingga downtime alat menjadi lebih kecil. Kemudian optimasi rute. Jadi mengoptimalkan rute pengiriman atau mobilisasi alat berat agar lebih efisien. Jadi dengan menggunakan alat analisis data ini, sistem digital jalur yang paling efektif dari segi waktu maupun biaya. Kemudian untuk inovasi produk yang ketiga, interaksi bahasa. Jadi di mana teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa alami. Jadi operator atau teknisi ini tidak harus menggunakan perintah teknis yang rumit, tetapi bisa berkomunikasi dengan sistem secara lebih sederhana. Jadi hal ini tentu memudahkan pengguna dalam mengakses informasi terkait kondisi alat, performa operasional maupun rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan. Kemudian untuk landasan teori. Jadi di sini landasan teori dari Caterpillar sendiri menggunakan model Butler dan Bushnell ya. Jadi model ini menjelaskan bagaimana perusahaan itu multinasional menjalankan strategi bisnisnya di berbagai negara. Jadi intinya perusahaan harus mampu menyeimbangkan dua hal yang sangat penting, yaitu integrasi global dan responsivitas lokal. Jadi untuk integrasi global ini berarti perusahaan berusaha menjalankan operasionalnya secara efisien di tingkat internasional, misalnya dengan menggunakan standar produksi yang sama, teknologi yang seragam, serta koordinasi yang baik antar cabang di berbagai negara. Kemudian responsivitas lokal ini, jadi perusahaan juga harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi di setiap negara. Jadi setiap pasar memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kebutuhan konsumen, budaya, regulasi, pemerintah, maupun kondisi ekonomi. Kemudian dalam konteks Caterpillar ini sangat relevan karena Caterpillar merupakan perusahaan global yang beroperasi di banyak negara. Di satu sisi, Caterpillar perlu menjaga standar global dalam hal kualitas produk, teknologi, dan efisiensi operasional. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus mampu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar lokal, misalnya terkait kondisi geografis, jenis industri, ataupun regulasi di suatu negara. Lanjut untuk slide nomor berikutnya. Oke, baik untuk selanjutnya terkait dengan implementasi strategi transnasional ya, di mana di sini bisa kita lihat bahwasanya integrasi global dan responsivitas lokal dalam strategi Caterpillar. Di sini Caterpillar sendiri berhasil mengimplementasikan strategi transnasional dengan mengintegrasikan ya riset dan pengembangan secara global, sementara tetap responsif dalam kebutuhan lokal. Dengan investasi 30 miliar US dollar selama 20 tahun dan jaringan dealer di 190 negara, perusahaan menjamin aliran pengetahuan dan inovasi yang mendukung keberlanjutan dalam industri alat berat. Di sini Caterpillar sangat berfokus ya untuk mengintegrasikan bisnisnya terhadap proses global ini dan responsivitas dalam kebutuhan di sisi lokal dari negara tersebut. Untuk selanjutnya yaitu di sisi analis tren global, yaitu untuk yang pertama ada dekarbonisasi ya, di mana di situ Caterpillar berfokus untuk menurunkan di emisi dengan relevansinya SDGs maupun pemerintah ya untuk menurunkan nilai emisi maupun mengintegrasikan dengan program net zero emission. Juga ada di sini elektrifikasi, yaitu mengadopsi mesin listrik untuk alat berat. Ini juga program salah satu untuk mengurangi dari emisi karbon ya dengan menggunakan alat berat yang menggunakan mesin listrik ya. Untuk yang ketiga yaitu friendshoring, di mana memindahkan produk merupakan salah satu dengan kondisi
geopolitik yang sementara masih mencekam, di mana Caterpillar juga berfokus ya untuk memindahkan lini bisnisnya di suatu lokasi yang lebih aman daripada sebelumnya. Untuk selanjutnya sisi rekomendasi elektrifikasi hidrogen untuk mesin berat akan disampaikan oleh Pak Rauf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Dengan melihat dari analisis global tadi, kita merekomendasikan ada 3. Yang pertama yaitu elektrifikasi hidrogen untuk mesin berat. Karena solusi baterai lithium tidak proporsional untuk alat berat kelas ekstrim, kami menyarankan Caterpillar untuk fokus pada mesin hidrogen. Sesuai dengan strategi transnasional, Caterpillar perlu mengintegrasikan riset global untuk menciptakan sistem tenaga modular. Langkah ini akan memastikan operasional di lokasi tambang terpencil tetap efisien tanpa kendala pengisian baterai yang lama. Yang kedua, untuk merespon ekspansi pusat data berbasis AI, kami merekomendasikan transformasi model bisnis menjadi microgrid as a service. Bukan hanya menjual perangkat kelas Caterpillar, harus menawarkan solusi energi terpadu yang menggabungkan generator, penyimpanan energi baterai, dan tenaga surya. Dengan memodifikasi mesin agar mampu menggunakan hidrogen atau bahan bakar hayati, Caterpillar membantu pelanggan mencapai target net zero tanpa mengganti aset secara radikal. Berikutnya yang terakhir, untuk memitigasi resiko geopolitik dan biaya operasional, kami merekomendasikan diversifikasi produk melalui venturing. Berkaca pada keseluruhan investasi di Asia, Caterpillar harus memperluas kesamaan produk di wilayah strategis seperti ASEAN atau Amerika Latin. Ini akan meningkatkan responsivitas lokal dan mendekatkan distribusi komponen dengan lokasi sumber mineral di dunia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua untuk penjelasannya di masing-masing slide ya. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau memberikan statement terkait kesimpulan mengenai penjelasan di AFL 2 ini. Baik, izin Mas Bayu. Silakan, Pak. Ya, memang kita mengetahui seberapa baik atau seberapa besar perusahaan apapun itu, baik kelasnya itu internasional maupun nasional di Indonesia, memang nggak akan ada jaminan bahwa perusahaan tersebut akan bisa eksis selamanya. Apalagi mengingat perubahan ataupun tren saat ini itu sangat cepat sekali dengan adanya AI, dengan adanya iklim global yang terus berubah. Nah, apalagi kita mengetahui bahwa Caterpillar ini sudah hampir 1 abad. Kalau mereka tidak mengikuti perkembangan zaman, pastinya dia akan kalah dengan perusahaan yang di negara lain. Apalagi negara Cina sudah memiliki kemajuan yang sangat signifikan, robotik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan strategi Caterpillar yang dia melakukan akuisisi perusahaan ERP di Australia ini menurut kelompok kami cukup baik untuk sebagai katalis ya, supaya perusahaan Caterpillar masih bisa eksis ke depannya. Baik, mungkin saja yang bisa saya simpulkan dari pemaparan kelompok kami. Mungkin ada tambahan lain, monggo teman-teman. Baik, dipersilakan untuk rekan-rekan lain misalkan mau ada yang didiskusikan atau ditambahkan, silakan. Yang jelas untuk Caterpillar ini mengantisipasi ini ya, supaya tidak berhenti produksi atau misalkan ketinggalan zaman terkait teknologinya juga. Yang jelas biar tetap update supaya tidak terjadi oleh beberapa produk yang istilahnya sampai ini kan, sampai hilang ataupun sampai udah stop produksi cuman gara-gara ketinggalan teknologinya atau tidak mampu beradaptasi saat teknologi di zaman sekarang yang sudah mulai berkembang gitu. Rekan-rekan, kalau sudah tidak ada, mohon izin untuk ditutup ya. Mungkin untuk penjelasan di AFL 2 kali ini cukup sekian dari kelompok 5.
di mana untuk kelompok 5 ini terdiri dari Bapak Chandra Agung Wijaksana, Bapak Ganang Alfadin, Bapak Maulana Lutfi Ar-Rauf, Samsul Junaidi, dan saya sendiri Wahidul Kandat Beni. Mengucapkan mohon maaf apabila ada sedikit penjelasan yang kurang tepat atau kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk FL2 ini kami tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua untuk diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Terima kasih tutup Mas ya. Wahyu. Izin Ya, live. Terima kasih Mas Wahyu. sama-sama.